Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang revolusi pendidikan dan hambatan yang dihadapi oleh Indonesia. Buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya teman-teman nanti akan tahu notifikasi tentang video yang terbaru, terutama untuk soal-soal CPNS ya. Karena kali ini kita bukan membahas soal-soal CPNS terlebih dahulu, tapi kita akan membahas tentang permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh Indonesia. Jadi sistem pendidikan yang telah diterapkan dengan berbagai model yang ada di Indonesia itu seharusnya mendapatkan perhatian khusus ya, karena di Indonesia itu pastinya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas dan juga kesiapan lembaga itu sendiri dalam melaksanakan pembelajaran, terutama bukan hanya negeri tetapi juga swasta mengalami hal yang sama. Ada masalah yang lebih penting sebenarnya yang juga harus segera dilakukan, yaitu revolusi ya. Jadi revolusi pendidikan ini adalah suatu perubahan yang diharapkan harusnya. Dengan melihat sistem pendidikan, mungkin kita melihat Korea Selatan, kemudian ada di Finlandia dan juga di Jepang, mereka memiliki sistem pendidikan terbaik ya, karena memang mereka juga walaupun negaranya tidak terlalu besar, tapi luar biasa maju pendidikannya. Dan negara-negara tersebut itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda memang, dan pastinya disesuaikan dengan keadaan negara ya. Jadi ini yang seharusnya bisa diterapkan di Indonesia, menyesuaikan keadaan yang ada di negara masing-masing. Nggak mungkin kan Jakarta disamakan kebutuhan pendidikannya dengan yang ada di negara kota yang terpelosok, mungkin di Papua ataupun di Sulawesi gitu kan ya, ataupun di NTB dan segala macam. Itu sangat sulit karena memang dari letak strategis juga sangat berbeda. Pemerintah pusat itu memegang kontrol pendidikan secara nasional, di mana sekolah negeri maupun swasta harus menuruti ataupun mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi pengajaran ini yang telah diterapkan di Indonesia itu lebih menekankan pada hafalan dan juga daya ingat. Jadi penguasaan materinya itu bukan diarahkan pada agar anak itu bisa lebih mandiri dan juga berpikir kritis seperti negara-negara yang maju yang seperti di Finlandia, Korea Selatan dan juga Jepang. Ya. Jadi di sini anak-anak terbiasa lebih banyak hafalannya dan juga memperdaya daya ingat seperti itu. Jadi semua murid itu diperlakukan sama dan tidak ada treatment khusus untuk murid yang tertinggal. Ya, disinilah lemahnya. Kemudian disebutkan juga bahwa misal kita ambil negara Jepang gitu ya, mereka bisa memiliki pendidikan ataupun prestasi yang lebih tinggi daripada prestasi anak di Amerika. Itu dengan pencapaian pengorbanan yang luar biasa tentunya. Jadi contoh ya, jadi dalam yang telah saya baca di sini adalah murid-murid di Jepang itu tidak bisa menikmati enaknya belajar di sekolah. Jadi misalnya kita ambil negara Jepang ya. Jadi negara Jepang itu memang dari segi prestasi lebih tinggi daripada prestasi anak Amerika. Tetapi di Jepang itu sendiri justru lebih menerapkan sistem disiplin yang luar biasa. Karena memang anak-anak di sana itu lebih diterapkan pada proses pembelajaran yang full day di sekolah, karena siswa-siswa yang ada di Jepang di sana itu hanya dihadapkan dengan banyaknya pekerjaan rumah, kemudian adanya ulangan dan juga ujian. Jadi di sini lebih kepada praktek pendidikan yang disamakan secara nasional di Jepang, karena memang di sana sistem pendidikannya itu lebih menekankan pada sikap disiplin dan juga hafalan serta daya ingat ya. Nah kemudian hal ini pun juga bukan suatu hal yang bisa diterima oleh sebagian pihak di berbagai negara, karena walaupun memang penerapan di Jepang ini termasuk bagus dan juga hebat, bukan berarti bahwa sebagaimana yang diterapkan di Jepang itu lebih hebat daripada sistem pendidikan yang ditekankan ataupun yang diterapkan di negara yang bebas. Contohnya adalah di Amerika, karena di sana itu lebih menekankan pada kebebasan, kemandirian dan juga kreativitas individual. Contohnya apa? Misal dia sekolah dengan menggunakan baju yang bebas. Kemudian kalau di Jepang semua baju-bajunya itu sama, yang mirip kayak Indonesia, untuk menghindari kesenjangan sosial. Karena memang dari segi pendidikan Barat dan juga pendidikan di Asia ini kebanyakan ada yang sangat signifikan ya. Jadi kalau kita ambil negara Jepang, mereka lebih
menerapkan sistem pendidikan disiplin dan juga lebih mengurangi kebebasan individual. Tapi kalau di negara Amerika ini sifat kebebasannya juga lebih banyak dituangkan ya daripada sikap disiplinnya, karena untuk membebaskan pikiran para siswanya dalam belajar. Nah, kita ambil dari negara Jepang ini, di balik sistem pendidikan di Jepang yang kaku dan juga seragam sama gitu ya. Itu sebenarnya ada beberapa hal yang perlu dicatat sebenarnya. Yang pertama ya, itu adalah dengan mendekatkan disiplin patuh terhadap guru dan juga sekolah, menyebabkan anak didik di Jepang secara real itu menggunakan waktu sekolah lebih besar daripada anak-anak yang sekolah di Amerika Serikat. Ya kan, seperti yang saya katakan tadi, di Indonesia pun juga lebih banyak seperti itu ya, karena mereka anak-anak di Indonesia berangkat dari jam 7, ada yang pulang jam 3 atau jam 4 ya kan, sama. Tapi kalau di Amerika mereka lebih bebas waktunya dan juga lebih fleksibel dalam menentukan waktu ya. Kemudian yang kedua adalah sistem pendidikan di Jepang itu telah berhasil melibatkan orang tua anak dalam pendidikan anak-anaknya. Jadi ibu, terutama ya ibu, khususnya senantiasa untuk memperhatikan, kemudian memberikan pengawasan dan juga bantuan belajar pada anak-anaknya. Seharusnya ini bagus kan ya, karena inilah yang dibutuhkan oleh anak dalam mengembangkan psikologi juga dalam berpikir. Nah, kemudian ibu-ibu ini juga terus berkesinambungan untuk membuat kontak dengan para gurunya. Jadi sangat dekat antara guru dengan muridnya. Contohnya adalah apa? Ketika kita melihat film Doraemon ya kan, antara Nobita dan juga dengan pak gurunya, pasti ibunya pun juga mengetahui prestasi anaknya, menanyakan PR-nya bagaimana, ya kan? Itu kita bisa ambil dari film Doraemon, kita nggak perlu ke Jepang, ya kan? Kemudian yang ketiga, di luar sekolah berkembang kursus-kursus yang membantu anak didik dalam mengembangkan kemampuannya dan juga untuk mempersiapkan ujian dan juga mendalami mata pelajaran yang dirasa kurang. Ya, jadi karena mungkin di negara Jepang itu negara maju juga, mereka mau kursus apa gitu ya, mau kursus matematika, oke siap. Kursus mungkin kalau ada ekstrakurikuler piano, menyanyi dan lain-lain, mungkin di sana juga lebih bisa meluangkan dan juga meluangkan uangnya ya, sedikit uangnya untuk prestasi anak-anaknya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah status guru yang dihargai dan juga digaji dengan kos yang tinggi juga ya, relatif tinggi, karena mengakibatkan pekerjaan guru untuk mendidik anak itu menjadi daya tarik. Inilah sebabnya kenapa di Indonesia juga profesi guru untuk menjadi PNS itu besar ya kan, karena memang di sana itu mendapatkan penghargaan yang lebih tinggi, terutama kalau misalnya orang yang di negara-negara maju pastinya menjadi guru dengan gaji yang tinggi ya kan. Beda kalau di Indonesia mungkin dengan gaji yang ya standar kalau saya rasa ya, terutama kalau mereka yang mengajar di sekolah swasta, mereka pasti pontang-panting ke sana kemari. Kemudian ada lagi guru honorer yang gajinya mungkin sekitar 200 sampai 300 ribu per bulan. Ini luar biasa pengorbanan seorang guru yang ada di Indonesia ya. Iya kalau dibayar, kalau enggak ya kan mereka hanya seikhlasnya aja. Oke lah ya. Nah, sekarang kita masuk alasan kenapa di Indonesia itu banyak tidak siap untuk menerima perubahan hal ini. Ya kan? Yang pertama karena memang rendahnya kualitas sarana fisik. Jadi untuk sarana fisik misalnya banyak sekali sekolah dan juga perguruan tinggi kita yang gedungnya udah mulai rusak. Kasihan banget pokoknya. Jadi kepemilikannya gimana, kemudian penggunaan media belajarnya yang rendah juga, kemudian buku perpustakaan yang nggak lengkap gitu ya. Kemudian sementara laboratorium juga tidak sesuai dengan standar, ya. Kemudian pemakaian teknologi informasi yang tidak memadai, kemudian banyak hal yang terjadi di situ. Jadi bahkan banyak sekolah juga yang tidak memiliki gedung sendiri, artinya masih nyewa. Ini sungguh sangat miris ya. Jadi hal ini perlu dibenahi sebenarnya, karena dan saya pun juga bukan sekedar mengkritik ya, tetapi memang ini adalah satu hal yang saya temui dan mungkin ini bisa kita selesaikan bersama ya sebagai calon pendidik untuk bangsa ya, karena kita bukan hanya bekerja untuk negara, tapi kita juga mengabdikan diri kita, bagaimana diri kita itu bisa memberikan sesuatu yang terbaik, bukan hanya sekedar kita mengandalkan bayaran, itu aja. Kemudian yang kedua adalah rendahnya kualitas guru. Jadi keadaan guru di Indonesia itu juga memprihatinkan. Ya, jadi kebanyakan guru itu belum banyak yang secara profesionalisme itu memiliki
kemampuan khusus yang disebutkan dalam pasal 39 nomor 20 tahun 2003, yaitu contohnya adalah kemampuan untuk merencanakan pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran, kemudian menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian, dan juga melakukan pengabdian masyarakat. Belum tentu semua guru itu bisa melakukan itu, ya. Dan juga walaupun jumlah guru di Indonesia itu sangat banyak, ya. Jadi universitas-universitas ataupun perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu kebanyakan berasal dari pendidikan, bukan berasal, maksudnya mencetus ya atau menghasilkan produk-produk pendidikan ya yang cukup memadai. Jadi dalam satu kali lulusan bisa sampai lebih dari 500.000 orang tercipta ya, atau tercipta, maksudnya lulus ya dengan background pendidikan ya. Jadi tapi yang perlu disayangkan adalah kualitas dari mutu guru ini itu umumnya masih rendah. Jadi secara umum para guru Indonesia itu kurang dalam hal meningkatkan keprofesionalan mereka ya, terutama mungkin saya juga menilai diri saya sendiri belum profesional ya kan. Tapi secara kuantitas sebenarnya itu sudah memenuhi syarat ya, karena dengan tersebarnya banyaknya guru di Indonesia itu seharusnya ya pendidikan Indonesia lebih baik, tapi ini justru malah sebaliknya ya. Nah, inilah yang perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah rendahnya kesejahteraan guru. Nah, peran guru dalam membuat para siswa ini cerdas ataupun pintar gitu ya, itu tidak diimbangi dengan kualitas pendidikan di Indonesia. Ya, jadi dengan adanya pendapatan yang rendah, kemudian fasilitas yang kurang memadai gitu kan, itu tentu akan menurunkan motivasi guru untuk menciptakan generasi-generasi muda yang luar biasa. Ya, dengan adanya gaji 300.000, guru harus dituntut untuk membuat materi RPP ya, dengan RPP yang begitu banyak, kemudian menyiapkan materi untuk hari berikutnya menggunakan metode apa, kemudian sarana prasarana yang mereka gunakan itu apa. Kemudian setelah itu harus membuat tes soal, kemudian menilai, kemudian melakukan pengayaan. Makanya pemerintah itu mengadakan adanya seleksi untuk PNS, guru-guru PNS, dan juga dalam undang-undang guru dan juga dosen. Mungkin ya hal ini Anda bisa memberikan suatu kelayakan lah ya, memberikan jaminan kelayakan hidup, bisa meliputi gaji pokok, kemudian tunjangan yang melekat pada gaji, kemudian tunjangan profesi, dan juga tunjangan lainnya, dan juga fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru ini. Kemudian selanjutnya adalah rendahnya prestasi siswa. Nah, berkelanjutan dari yang tadi dengan adanya rendahnya kualitas guru dan juga rendahnya kelayakan yang didapatkan dari guru, terutama ini juga berkaitan dengan prestasi siswa ya. Jadi dengan keadaan yang demikian, dengan fasilitas yang kurang memadai, kemudian kualitas guru yang kurang, kemudian kesejahteraan guru yang kurang, tentunya pencapaian prestasi pun juga menjadi tidak memuaskan kan. Jadi dalam skala internasional, menurut laporan Bank Dunia di tahun 92, kemudian studi IEA, International Association for Evaluation of Educational Achievement di Asia Timur, itu menunjukkan bahwa keterampilan membaca siswa di kelas 4 SD ya, jadi itu merupakan dari peringkat yang terendah ya, dengan skor tes pembaca untuk siswa SD itu 75,5 yang dari Hong Kong, kemudian 74 di Singapura, kemudian 65,1 di Thailand, di Filipina itu 52,6 dan Indonesia 51,7 ya. Jadi rata-rata kemampuan membaca dari anak SD kelas 4 itu paling rendah yang ada di Indonesia, karena rata-ratanya cuma 51,7 ya. Jadi di sini bisa kita ketahui bahwa memang anak-anak di Indonesia ternyata hanya mampu menguasai 30% dari materi bacaan, dan juga ternyata mereka juga sangat sulit untuk menjawab soal-soal yang berbentuk uraian, karena membutuhkan apa? Yang tadi seperti di Amerika, harusnya mereka diajarkan dengan berbagai macam cara untuk bagaimana berpikir kritis, ya kan? Bukan hafalan. Ya, bukan meningkatkan daya ingat, seharusnya seperti itu. Karena apa? Dengan kita, misalnya seperti saya harus membuat jurnal pendidikan. Di sini saya harus berpikir bagaimana cara menentukan judul yang bagus ataupun menemukan permasalahan apa yang bisa ditemukan solusinya melalui tulisan itu, ya kan? Tapi justru pelaksanaan di lapangan banyak orang yang memang tidak bisa mengembangkan pemikirannya. Karena apa? Memang dari kecil kita dididik untuk hafal ini, hafal itu, kemudian ingat ini, ingat itu. Sampai sekarang memang hafal, tetapi dalam segi pemikiran untuk berpikir kritis itu kurang.
Nah, maka dari ini jadi PR kita bersama ya. Kemudian adalah yang keenam, selanjutnya adalah rendahnya relevansi pendidikan dan kebutuhan. Jadi tidak sesuai dengan kebutuhan kurikulum yang ada, misal seperti itu. Jadi hal tersebut juga dapat dilihat dengan adanya banyak lulusan yang menganggur. Atau mungkin banyak ada satu lowongan pekerjaan yang dibuka, kemudian yang mendaftar adalah orang-orang yang tidak sesuai dengan jenjang pendidikan yang telah mereka alami ketika S1. Iya kan? Jadi hal ini itu justru adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja yang disebabkan karena kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja. Inilah yang menjadi PR kita bersama. Karena apa? Kenapa ada, maaf ya, bukan saya menjudulkan atau suatu pekerjaan tertentu. Misal adalah pekerjaan A, pekerjaan A tapi dia itu lulusan B gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Ketika kita ingin memasukkan anak kita, ya, anak-anak kita ke sekolah favorit, itu biayanya nggak murah loh ya. Biayanya nggak murah. Kalau di kota itu bisa dalam satu kali masuk bisa sampai 7 juta. Ini masuk SD, ini mau masuk SD atau mau masuk SMA atau mau masuk kuliah, ya kan? Ini nggak nalar juga sebenarnya. Dan pendidikan yang bermutu itu harus mahal. Wow, harus mahal. Kalau saya pandangan harus mahal. Kenapa? Saya nggak menemukan sekolah yang bagus dengan harga yang murah gitu masalahnya. Jadi kalimat ini itu selalu muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Ya kan? Jadi mahalnya biaya pendidikan di TK sampai perguruan tinggi itu membuat masyarakat miskin nggak bisa berkutik. Ya. Mereka ya cuma mendapatkan sekolah yang biasa-biasa aja gitu kan. Mereka pengen sekolah, pengen jadi orang yang sukses dengan adanya guru-guru yang berkualitas, itu sangat sulit ya. Ya mungkin ada beberapa tapi nggak bisa semua ya. Dan itu minoritas kalau saya sebutkan ya. Karena ada juga sekolah yang ketika masuk TK itu nggak cukup 1 juta ya. Ada yang sampai 3 juta, 4 juta, itu luar biasa ya. Dan di sini menjadi PR bagi kita juga ya. Intinya di sini jangan sampai lah ya sekolah ini menjadi suatu akses penanaman modal. Ini yang penting ya. Jadi dengan adanya petugas yang ada di sekolah seperti komite sekolah, kemudian dari pihak-pihak sekolah yang terkait dan stakeholder yang ada di sekolah, itu janganlah kita berkedok lah ya, intinya seperti itu, untuk mendapatkan pungutan kepada orang tua siswa ya ataupun wali siswa yang berkedok bahwa ini adalah keputusan dari komite sekolah, padahal ya sama aja gitu ya. Hasilnya adalah untuk mendapatkan profit dari situ sebenarnya. Ini saya bukan menuduh, tetapi memang seperti itu karena saya juga sekolah juga ya kan, dan juga mengalami hal itu. Oke teman-teman semua, jadi mungkin ada beberapa hal tadi yang telah saya sebutkan, ada 7 hal yang sudah saya bahas di depan, dan kemungkinan itu adalah beberapa hal yang perlu kita perbaiki di sini selaku guru ya. Jadi janganlah sampai kita memiliki mental yang miskin ya. Walaupun kita digaji mungkin di bawah standar, tetapi mental kita harus menjadi mental orang yang bisa memperjuangkan bahwa dengan gaji itu tuh gak ada apa-apanya dengan kerja keras saya yang mungkin nanti kan kita dapatkan di akhirat nanti. Intinya itu. Jadi kita mengajar bukan hanya sekedar materi yang kita tuju, tetapi juga mendapatkan bekal kita di akhirat nanti. Itu gitu ya. Jadi mungkin itu aja teman-teman semua. Terima kasih terutama untuk mata kuliah profesi pendidikan, semoga ini bermanfaat. Terima kasih, ketemu lagi di video selanjutnya karena ini mau bulan ketemu PPPK nih ya. Jadi pantengin terus channel di Kita Bisa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.